Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emily Ananda Thoib dengan NPM G1A2200402. Pada pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan tentang makna iptek dan seni dalam kehidupan manusia. Adapun muatan materinya, yaitu yang pertama, pengertian iptek dan seni, dua, makna dan fungsi, yang ketiga, dampak iptek dan seni, dan yang terakhir yaitu problematika iptek di dalam kehidupan manusia. Materi pertama yaitu pengertian iptek dan seni. Pengertian ilmu pengetahuan atau sains. Sains berasal dari kata dasar yang diambil dari kata scientia yang berarti knowledge atau ilmu. Tetapi tidak semua ilmu itu boleh dianggap sains. Yang dimaksud ilmu sains adalah ilmu yang dapat diuji dari hasil pengamatan yang sesungguhnya, yang kebenarannya dikembangkan secara bersistem dengan kaidah-kaidah tertentu berdasarkan kebenaran atau kenyataan. Sehingga pengetahuan yang dipedomani tersebut boleh dipercayai melalui eksperimen secara teori. Yang kedua yaitu pengertian teknologi. Istilah teknologi berasal dari tekne atau cara dan logos yang artinya pengetahuan. Jadi, secara harfiah, teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara. Pengertian teknologi sendiri adalah cara atau keterampilan melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Dengan berkembangnya keterampilan seseorang yang menjadi semakin tetap karena menunjukkan suatu pola, langkah, dan metode yang pasti, keterampilan itu lalu menjadi teknik. Dan yang terakhir yaitu pengertian seni. Janet Wall mengatakan bahwa seni adalah produk sosial. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, seni adalah keahlian yang membuat karya yang bermutu. Dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan lain-lain. Seperti tari, lukis, ukir, dan lain sebagainya. Maka, konsep pendidikan yang memerlukan ilmu dan seni adalah proses atau upaya sadar antar manusia dengan sesama secara beradab, di mana pihak ke satu secara terarah membimbing perkembangan kemampuan dan kepribadian pihak kedua secara manusiawi, yaitu orang per orang. Dan untuk yang kedua, kita akan membahas makna dan fungsi iptek. Fungsi dan makna iptek dan seni. Salah satu fungsi utama ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk sarana bagi kehidupan manusia, yakni untuk membantu manusia agar aktivitas kehidupannya menjadi lebih mudah, lancar, efisien, dan efektif, sehingga kehidupannya menjadi lebih bermakna dan produktif. Oleh karena itu, khususnya dalam ilmu antropologi, istilah atau pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut sering dipakai untuk merujuk pada keterkaitan antara manusia, lingkungan, dan kebudayaan. Hal ini dikarenakan dalam berinteraksi menghadapi lingkungannya, manusia mau tidak mau pasti akan berusaha menggunakan sarana-sarana berupa pengetahuan yang dimiliki serta menciptakan peralatan hidup untuk membantu kehidupannya. Dengan demikian, iptek bagi manusia selalu berkaitan dengan usaha manusia untuk menciptakan taraf kehidupannya yang lebih baik. Berbicara masalah teknologi, di mana istilah teknologi sendiri sebenarnya sudah mengandung pengertian sains dan teknik atau engineering. Sebab produk-produk teknologi tidaklah mungkin ada tanpa didasari adanya sains. Sementara itu, dalam sudut pandang budaya,
teknologi merupakan salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dari sains. Walaupun pada dasarnya teknologi juga memiliki karakteristik objektif dan netral, namun dalam kenyataannya teknologi tidak bisa netral seluruhnya karena memerlukan juga sentuhan-sentuhan estetika yang bersifat objektif. Dan kita berbicara tentang seni. Seni berasal dari bahasa Latin yaitu art yang berarti kemahiran. Secara etimologis, seni diformulasikan sebagai suatu kemahiran dalam membuat barang atau mengerjakan sesuatu. Pengertian seni merupakan kebalikan dari alam, yaitu sebagai hasil campur tangan manusia. Seni merupakan pengolahan budi manusia secara tekun untuk mengubah suatu benda bagi kepentingan rohani dan jasmani manusia. Sains hanya mampu mengajarkan fakta dan non-fakta pada manusia. Ia tidak mampu mengajarkan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh manusia. Jadi, fungsi sains di sini hanyalah mengkoordinasikan semua pengalaman manusia dan menempatkannya ke dalam suatu sistem yang logis. Sedangkan fungsi seni sebagai pemberi persepsi mengenai suatu keberaturan dalam hidup dengan menempatkan suatu keberaturan padanya. Pada materi ketiga, kita akan membahas dampak ipteks bagi kehidupan manusia. Dampak ipteks bagi kehidupan manusia dapat terjadi. Dampak langsungnya dari kemajuan ipteks adalah kemudahan-kemudahan dalam beraktivitas. Memang, ipteks diciptakan dengan tujuan untuk memberikan berbagai kemudahan dan memperingan beban pekerjaan manusia yang tadinya sangat melelahkan menjadi ringan. Namun, dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dapat mengakibatkan masyarakat semakin terbuai, karena mereka hampir tak sadar bahwa ternyata dirinya telah berada dalam situasi pola hidup konsumtif, hedonistik, dan materialistik. Adanya sisi positif dan negatif dari ipteks, maka sering dikatakan bahwa kemajuan ipteks bermata dua atau bersifat dilematis. Di satu sisi, ipteks secara positif telah mendatangkan rahmat dalam arti dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Oleh karena itu, ada pihak yang menyatakan bahwa ipteks menjadi tulang punggung kesejahteraan. Namun, di sisi lain, seperti dapat kita amati dalam kehidupan, penerapan dan pemanfaatan ipteks itu juga telah membawa dampak negatif atau membawa laknat dalam bentuk munculnya masalah lingkungan seperti pencemaran, kekeringan, banjir, tanah longsor, dan kenaikan suhu udara global. Dan yang terakhir yaitu problematika ipteks di Indonesia. Masalah yang dihadapi bangsa Indonesia terkait dengan pemanfaatan ipteks ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, rendahnya kemampuan iptek nasional dalam menghadapi perkembangan global. Yang kedua, rendahnya kontribusi iptek nasional di sektor produksi. Yang ketiga, belum optimalnya mekanisme intermediasi ipteks yang menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia ipteks dengan kebutuhan pengguna. Yang keempat, belum berkembangnya budaya ipteks di kalangan masyarakat. Dan yang kelima, atau yang terakhir, yaitu masih lemahnya peran ipteks dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan dan perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.